Apakah mungkin kita ingin hidup rohani yang baru, tetapi tetap menolak arah angin roh yang tidak bisa kita kendalikan? Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab, Selasa 14 April 2026. Sabda dan keterhubungan makna. Dalam kitab Mazmur bab 93 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Dalam bahasa Ibrani, kemegahan dirumuskan dengan kata ga'ah yang mempunyai arti keagungan yang luhur, kemuliaan yang melampaui kuasa manusia. Selanjutnya dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 8, Yesus berkata sebagai berikut ini. Angin bertiup kemana ia mau. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dalam bahasa Ibrani, kata angin dan roh sama-sama memakai kata pneuma yang mempunyai arti angin, nafas, roh, sesuatu yang hidup tetapi tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Dari paparan tersebut, hari ini kata Ibrani ga'ah dan kata Yunani pneuma saling berdialog satu sama lain bahwa keagungan Allah nyata justru dalam karya rohnya yang bebas, tidak terikat oleh logika manusia, namun menghidupkan segalanya. Letak tradisi suci. Mazmur memaklumkan Allah sebagai Raja Maha Mulia dengan kata Ibrani ga'ah, dan kemuliaan itu menemukan wujud nyatanya dalam karya Roh Kudus yang melahirkan manusia baru. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 mencerminkan hal ini, bahwa komunitas perdana hidup dalam kesatuan hati, rela berbagi karena digerakkan oleh roh yang sama. Barnabas menjadi contoh nyata bahwa ia melepaskan miliknya demi kehidupan bersama. Dalam Injil, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa hidup baru tidak lahir dari kontrol manusia, melainkan dari pneuma, roh yang bebas bergerak. Seperti diajarkan oleh Basilius Agung, bahwa Roh Kudus bekerja seperti angin, tidak selalu
terlihat tetapi nyata dalam buah-buah perubahan hidup. Dalam warisan para bapa gereja dirumuskan sebagai berikut ini. Fugit mundum invenit Deum. Meninggalkan dunia, menemukan Allah. Dalam konteks ini, seringkali untuk mengalami roh, kita harus rela melepaskan kebutuhan untuk selalu mengendalikan segalanya. Sharing singkat. Dalam proses kegiatan pelayanan sebagai pendidik dan pelaku pelayanan digital, saya banyak belajar bahwa karya roh, maksudnya karya Roh Kudus, sering datang tidak sesuai dengan rencana kita. Kadang Tuhan bekerja justru lewat arah yang tidak kita duga, dan disitulah iman diuji. Maukah kita percaya ketika tidak memegang kendali? Refleksi. Di manakah Ga'a, kata Ibrani yang berarti keagungan Allah, dan kata Yunani Pneuma yang berarti roh yang bebas, sungguh-sungguh hadir dalam hidup saya hari ini? Apakah saya sungguh memberi ruang bagi Roh Tuhan bekerja, atau masih ingin mengatur semuanya sendirian? Panduan praktis. Hari ini cobalah lepaskan satu kekhawatiran yang terus ingin saya atau Anda kendalikan. Serahkan itu dalam doa dan izinkan Roh Tuhan menuntun. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat, berkat Tuhan bagi Anda semua.